anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pengharapan boleh dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar ibadah sebentar dari awal sampai dengan akhirnya Engkau hadir. Lewat pujian, lewat firman Tuhan, lewat perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima, boleh memberikan kami kekuatan dan pengharapan, bahkan kemenangan. Karena kami punya Yesus yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang selalu bertanggung jawab dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami mau angkat hati kami dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran.
Hosana, Hosana bagi Dia, bagi Yesus Tuhan. Hosana to the King of Siapa yang percaya Yesus kita luar biasa, Dia dahsyat. Selama-lamanya, bukan hanya hari ini. Kita percaya bahkan sampai di masa yang akan datang, Yesus kita tetap perkasa di bumi dan di surga. Amin. Amin. Haleluya. Berikan pujian sekali lagi, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Kita mau tinggikan Tuhan kita yang besar dan nyanyikan pujian, sorakan kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Mari kita bertepuk tangan bersama-sama dan katakan haleluya. Katakan haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Semua kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Bersama yuk. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan dunia. Setiap perlengkapan hari ini akan dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Great is our God. Siapa yang percaya Yesus kita berkuasa, katakan haleluya. Haleluya. Dengan lebih keras lagi katakan haleluya. Haleluya. Katakan yeay. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih tinggi lagi, lebih keras lagi. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi semua. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh sapa kanan kirinya dan saling menyambut pagi hari ini, amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita percaya janji Tuhan selalu ya dan amin dalam hidup kita. Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Dia selalu membaringkan kita di padang rumput yang hijau, dan Dia memberikan kita ketenangan dan menuntun kita kepada air yang tenang. Jangan pernah ragu berjalan dalam hidup ini. Jangan pernah gentar melangkah menghadapi setiap pergumulan dan masalah dalam hidup ini. Sekalipun di dalam lembah dan bayang-bayang yang kelam, janganlah kita gentar, sebab Yesus menyertai kita dengan gadanya dan tongkatnya. Yang setuju katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
aku. Segala yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa
sesuai dengan kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kami tiba pada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan yang maha baik dan setia itu turut bekerja di dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh menapakkan kaki kehidupan kami di minggu yang pertama di bulan yang terakhir tahun 2020, yaitu Desember. Ketika kami diingatkan kembali akan kelahiran Yesus, bulan Natal. Dan kami ingin mengucap syukur karena kehadiran-Mu tidak hanya 2000 tahun yang lalu, tapi dalam setiap hari, di setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Beserta dengan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dan bulan Desember ini. Agar kami boleh selalu melihat kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam keseharian hidup kami. Terimalah pujian syukur sudah kami persembahkan padamu Tuhan, dan sekarang kami juga ingin memberikan hati kami untuk isi firman-Mu. Berbicara kepada kami, agar setiap orang yang mendengarkannya, baik yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati kami semuanya. Bagimu Yesus Kristus, segala hormat, pujian, dan syukur kami persembahkan padamu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan untuk kembali, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20. Tetapi mengingat cukup panjang ayat ini, saya akan mengambil intisarinya dari satu ayat saja di dalam Ibrani 11 ayat 30. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Sekali lagi, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Ketika saya membaca dan mengamati ayat ini, saya terkagum-kagum pada saat saya membayangkan situasi tembok Yeriko yang mengelilingi kota Yeriko itu ternyata runtuh setelah 7 hari lamanya dikelilingi oleh umat Israel dipimpin oleh Yosua. Ayat tersebut mengatakan tembok-tembok Yeriko. Maka karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Mengapa bukan tembok Yeriko? Seorang arkeolog yang bernama Kathleen Kenyon mengatakan, sesudah dia menyelidiki reruntuhan dari tembok Yeriko ini, ternyata tembok ini berlapis. Sebab itu tembok-tembok ya, ada tembok yang bawah dan atas, tembok yang luar dan dalam. Yang di bawah itu tingginya 4 meter, lebar tembok itu 2 meter. Bayangkan,
Adakah orang membangun sebuah tembok itu 4 meter tebalnya? Dan yang bagian dalam atas itu tingginya 7,5 meter. Dan antara tembok yang pertama dan kedua itu ada jalan yang sangat terjal. Kalau dihitung-hitung bisa lebih dari 20 meter. Tetapi tembok itu bisa runtuh secara luar biasa. Dan para sarjana mengatakan runtuhnya itu tidak ke depan, tidak juga ke dalam, sehingga mencelakakan banyak orang. Tapi seperti gedung WTC, amblas. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan bagian yang kedua disebutkan, ayat tadi, tayangkan lagi. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Apakah Tuhan tidak cukup kuat, mampu, berkuasa untuk meruntuhkan tembok itu dalam waktu sekejap atau 1 hari saja? Kenapa harus 7 hari dikelilinginya kota Yeriko itu? Sampai akhirnya umat Tuhan di bawah pimpinan Yosua menyaksikan tembok itu runtuh atau amblas. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, barangkali kita bertanya, pandemi Corona 19 ini sudah lewat 9 bulan. Begitu banyak anak-anak Tuhan, tidak hanya di Indonesia, dari seluruh dunia berdoa, Tuhan tolong selesaikanlah pandemi ini yang telah membinasakan jutaan orang, termasuk anak-anak Tuhan, para medis, Kristen, orang-orang beriman lainnya. Kok Tuhan membiarkan ini terus berlanjut? Apakah Tuhan tidak mempunyai power, kekuasaan, kuasa untuk menyetop atau melenyapkannya dari udara atau dari siapa saja yang terpapar? Mungkin ada tembok-tembok barier dalam kehidupan saudara. Masalah ekonomi, masalah anak yang bandel, masalah sakit penyakit yang menahun, masalah-masalah lain, hutang mengalih. Kok sekian lama Tuhan, kami sudah berdoa, kami juga sudah berusaha, kok tembok itu tidak kunjung runtuh? Hari ini kita akan belajar. Mengapa? Pertanyaan mengapa itu, kalau dijawab salah, maka semakin runyamlah permasalahan saudara. Saya menemukan 4 hal dari kisah nyata ini. Yang pertama, Tuhan mengizinkan umat Tuhan di bawah pimpinan Yosua yang cerdas, yang gagah perkasa, yang berani untuk menguji yang pertama, iman mereka. Iman tentang apa? Iman kepada siapa? Iman tentu kepada Tuhan dan iman kepada janji Tuhan, God's promise. Saudara-saudara, kita percaya pada Tuhan, ya. Tapi adakah kita sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan? Atau kita percaya pada Tuhan, sekedar percaya? Adakah kita percaya pada janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang syarat dengan janji-janjinya yang tidak palsu, yang tidak pernah dilupakan, yang tidak pernah diingkari? Saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham, bapa orang percaya, akan mempunyai keturunan seperti pasir di pantai dan seperti bintang di langit yang besar jumlahnya. Tetapi satu anak pun tidak ada pada mereka.
Padahal usia Abraham sudah lanjut dan istrinya yang 10 tahun lebih muda juga sudah tidak dimungkinkan punya anak. Tapi Abraham diuji sejauh mana ia mempunyai keyakinan iman, bukan kepada Tuhan yang memang dipercaya Abraham, tapi kepada janji-janjinya. Saudara, dan memang lewat Ishak Tuhan membuktikan janji kepada Abraham, dia wujudkan. Tetapi berikutnya ada sebuah kendala. Anak perjanjian itu justru diminta oleh Tuhan. Kitab Kejadian untuk apa? Dipersembahkan dengan cara dibunuh oleh tangan Abraham sendiri. Oh, berat sekali untuk mendapatkan anak yang disebut Ishak, anak perjanjian. Itu sudah cukup sulit. Menanti cukup lama, sabar. Tetapi untuk membunuh anak yang sudah Tuhan berikan, itu lebih sulit. Itu lebih sakit hatinya. Tapi sekali lagi, Abraham percaya bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada janji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan membuktikannya. Barang siapa pada pagi ini yang tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi percaya pada janji Tuhan, maka Tuhan dengan otoritasnya akan membuktikan bahwa Dia yang berjanji itu, Dia yang menepati. Ada banyak orang yang berjanji bahkan muluk-muluk. Apakah dia bahkan suami kita atau istri kita, atau anak kita atau orang tua kita, atau soulmate kita, teman akrab kita. Ya, dalam kondisi yang normal, mereka akan mewujudkan, membuktikan janjinya. Tapi dalam keadaan tertentu, saudara, kalau udah kepepet dalam kondisi yang menempatkan dia pada untung atau rugi, dia akan bisa mengingkari janjinya. Bukankah ini menjadi pengalaman saudara dan saya juga? Tapi Tuhan yang berjanji itu setia adanya. Alkitab memberitahukan hal itu berulang-ulang. Dan Yosua memimpin bangsa Israel, suku-suku bangsa itu, untuk tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi percaya pada promise Tuhan, janji Tuhan. Dan Tuhan membuktikan itu dengan caranya yang luar biasa. Tidak seorang pun yang mengira, baik Yosua maupun kepala-kepala suku Israel atau umat Tuhan, bagaimana mungkin tembok yang tebalnya 2 meter, dulu saya belajar di sekolah teologi mengatakan 1,5 meter, di mana kereta perang bisa berjalan di atas, tapi penemuan terakhir 2 meter, tinggi, berlapis, berkubu. Tapi Tuhan yang maha kuasa itu bisa meruntuhkannya karena Yosua dan umatnya percaya pada janji Tuhan. Hari ini ada sesuatu yang menjadi tembok yang menghalangi perjalanan hidup saudara. Dari segi pekerjaankah, sakit penyakit yang menahunkah, masalah rumah tanggakah? Jangan sekedar percaya pada Tuhan, tapi percaya setiap janji Tuhan. Kalau dalam Alkitab ada lebih dari 700 janji Tuhan yang indah-indah, yang apabila kita percaya, mempercayainya, mengimaninya, maka itu menjadi bagian kita, bagian saudara dan saya. Yang kedua, ujian waktu. Saudara-saudara, kenapa harus 7 hari lamanya? Kalau saja Yosua yang memimpin umat Tuhan mengatakan, cukup. Yang
mengelilingi kota Yeriko dan temboknya itu jumlahnya bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Bayangkan saudara, mereka berjalan mengelilingi kota Yeriko dengan tembok yang tinggi besar kokoh itu. Satu hari pun sudah melelahkan, bahkan membosankan. Tapi Tuhan ingin mereka tunggu sampai hari ke-7. Dan pada hari ke-7 mengelilinginya 7 kali lamanya. Barulah tembok itu runtuh. Belajar menanti waktu Tuhan. Di dalam Alkitab itu banyak sekali kisah yang menyatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap-harap pada Tuhan, artinya orang yang optimis akan kebaikan, kasih, dan kuasa serta kuasa Tuhan itu. Dengan waktu Tuhan yang terbaik, maka Tuhan akan membuktikan apa yang kita nantikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan. Ketika Ibu Yesus, saya bisa membayangkan, dalam sebuah pesta pernikahan di Kana yang di Galilea yang seharusnya berlangsung 7 hari, tapi baru 3 hari sudah kehabisan air anggur, sajian utama pada waktu itu. Ibu Yesus mendekat pada Yesus barangkali mengatakan, "Hai Yesus, Yesus, bagaimana ini mungkin terjadi?" Wah, barangkali mungkin dengan tambahan memalukan sekali. Membuat Ibu Yesus juga sedih dan panik. Tapi Yesus dengan tenang mengatakan, "Apa kenapa engkau dan aku, Ibu? Saatku belum tiba. My time hasn't yet come." Waktuku belum tiba. Saudara, Tuhan punya waktu yang paling pas. Saya sering berkata, Tuhan dalam berkarya tidak pernah tergesa-gesa, tapi tidak juga pernah terlambat. Saya mengucap syukur dengan kitab Pengkhotbah pasal 3 yang sering dikutip untuk sebuah pernikahan. Dia membuat segala sesuatu apa? Indah, beautiful pada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Jangan kecewa dalam hal mengambil keputusan untuk menikah. Dalam hal mengambil keputusan untuk menyelesaikan studi. Dalam menjadi sukses atas bisnis saudara. Belajar akan waktu Tuhan. Bukan waktuku, tapi waktumu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan Tuhan selalu tepat waktu. Dan kalau Tuhan membuat sesuatu tepat waktunya, maka itu pasti yang terbaik, yang paling menguntungkan, dan yang memungkinkan dia dimuliakan. Saudara, jangan pernah memaksakan sesuatu yang tidak pas. Kalau memang belum waktunya, ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apakah saudara cukup sabar menanti waktu Tuhan atau memaksa Tuhan untuk mengikuti waktu saudara? Tidak ada orang besar, tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang hebat, kecuali mereka yang punya kesabaran. Tentu kesabaran mereka dan kesabaran kita sering berbeda. Kesabaran kita lah kesabaran menantikan waktu Tuhan yang kita ketahui sebagai waktunya. Belajar untuk menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Kitab Ratapan Yeremia pasal 3 ayat 22 dan 26 disebutkan, maka kasih setianya setiap hari baru bagi
orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan akan Tuhan, dan orang yang sabar di dalam menantikan waktu Tuhan. Itu terjemahan saya atas ayat-ayat itu. Ayat 26, menantikan Tuhan in patient, dengan sabar. Bukan sabar yang nerimo dan pesimis, tapi sabar yang optimis, yang yakin, percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ujian yang ketiga lah ujian kesetiaan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab terdapat begitu banyak kata setia. Yesus pernah berkata, barang siapa yang setia pada hal yang kecil, maka ia akan diberikan kepercayaan untuk hal yang lebih besar. Kesetiaan ini dalam hal apa? Diwujudkan dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Saya sering mengutip kalimat ini, if you obey, trust and obey, then miracle is on the way. Tuhan memberikan yang terbaik, yang terindah, yang paling berguna, menguntungkan kepada kita yang belajar taat dan setia kepada Tuhan. Adakah kita memiliki ketaatan? Kalau saya membaca kitab Yosua pasal 6 ayat 1-20, ada begitu regulasi yang Tuhan buat. Dan kalau saja Yosua yang merasa dirinya pinter, cerdas, kuat, dan berani itu lancang, baik lancang mulut, lancang tindakan, lancang dalam segala hal, Yosua tidak akan pernah melihat mujizat di mana tembok itu roboh. Tapi Yosua belajar setia, taat kepada apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan inginkan, dan sesuatu terjadi. Saudara, alamilah kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Alamilah mujizat sebagai anak Tuhan, karena kita setia dan ketaatan kita kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Yesus membuktikan diri sebagai pribadi yang setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Ketika di Taman Getsemani, dia mengatakan, it's not my will God, but thy will be done. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa tidak menguntungkan kalau coba dikalkulasikan dengan akal sehatnya. Sampai Yesus menghadapi situasi yang sangat sulit. Profesor Barclay mengatakan, he was in an agony. Dia dalam keadaan yang sangat ketakutan, sampai secara manusia dia akan menjadi gila. Karena rasa takut itu, gemetar pelungnya menitik bumi bagaikan darah. Tapi dia unggul dalam hal kesetiaan dan ketaatannya. Hari ini Tuhan tidak hanya mengingat saudara, tapi memperhitungkan kita, memperhitungkan saudara, kalau kita setia dan taat kepadanya. Saudara-saudara, kemarin saya mengistirahatkan Tante Lilian Ghazali almarhumah, ibunda dari Bapak Andreas dan Ibu Cincin dan yang lain. Cukup bagus situasinya karena hanya satu di Pondok Ranggon.
Tapi sebelumnya, ketika saya memakamkan Steve Johari, pemimpin musik di Jatinegara yang umurnya baru 40 tahun, tapi kena serangan jantung. Saudara, jadi rupanya serangan jantung itu enggak hanya orang yang tua saja. Wah, saya hanya memakai masker. Istri saya tidak turun dari mobil. Mengapa? Karena di sampingnya, saudara, orang-orang memakai APD, tuh putih-putih semua dengan wajah yang tertutup rapi. Itu banyak sekali sedang menguburkan orang-orang yang meninggal karena COVID. Dan anginnya bertiup kencang sekali ke arah di mana saya berdiri dan berkhotbah. Sampai akhirnya ada seorang ibu muda, Bu Mariri, mengatakan, saya pinjami ya, pakai face shield. Situasinya gawat nih Itu pada waktu itu masih ya hot-hotnya begitu. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Bukankah ini sebuah pelayanan? Jagai saya Tuhan. Dengan usia saya dan ada penyakit penyerta. Ya. Dan Tuhan mendengar doanya. Saya ingin mengatakan saudara, kita belajar setia dan ketaatan kita kepadanya. Tuhan bukan cuma mengingat kita, mengasihi kita, tapi Dia memperhitungkan kita. Ketika Hizkia harus mati karena penyakit bara, mungkin kanker yang diidap di perutnya. Sampai Nabi Yesaya mengatakan, sudah Tuanku Raja Hizkia, sampaikan wasiat, pesan-pesan terakhir pada keluargamu karena engkau tidak lama lagi akan mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia tidak drop down, kemudian dia berputus asa dan bunuh diri. Harakiri seperti orang Jepang. Seperti diebohkan seorang anak yang sekolah di Pluit umur 12 tahun. Bunuh diri, menjadi viral. Tapi Hizkia justru terdorong untuk datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan kau tahu betapa aku setia kepadamu. Betapa aku taat kepadamu. Dan Tuhan, dalam sebuah terjemahan, memperhitungkan Hizkia. Jadilah pribadi-pribadi yang diperhitungkan Tuhan. Karena kesetiaan, ketaatan kita kepadanya. Kalau saudara bekerja di sebuah company, di sebuah perusahaan, big boss itu tidak hanya mengingat, mencatat, tapi dia memperhitungkan. Kalau kita melakukan pekerjaan yang diberikan oleh bos kita itu dengan setia dan taat. Itu sebuah aksioma. Ya pasti. Apatah lagi Tuhan. Yosua dan umat Tuhan menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa, spektakuler. Karena mereka setia dan taat kepada regulasi yang Tuhan tetapkan. Yang terakhir, ujian kerendahan hati. Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang memberitahukan kepada kita betapa orang yang sombong adalah musuh Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang menggali sebuah lubang dan dia akan masuk ke dalamnya. Allah melawan orang sombong tetapi meninggikan orang yang rendah hati. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Apakah kita menunduk-nunduk ketika bertemu dengan seseorang
yang berpangkat tinggi, yang lebih kaya dan sebagainya. Bukan. Juga dalam Tuhan. Tapi kerendahan hati Yosua dan umat Tuhan tercermin dalam ketergantungan mereka sepenuhnya kepada Tuhan yang bisa dipercaya, yang bisa diimaninya sebagai Tuhan yang setia, yang baik, yang peduli. Bayangkan 7 hari mereka mengelilingi kota Yeriko dengan tembok yang kokoh, tinggi, besar, kuat, lebar. Pada waktu mereka mengelilinginya dengan kelelahannya, mereka masing-masing melihat dirinya sebagai yang kecil, yang lemah, yang tidak mampu. Apa peralatan mereka? Cangkul, linggis, belum ada dinamit. Kemudian mereka melihat tembok yang kokoh, tinggi, besar, kuat. Justru itu yang mendorong mereka untuk terdorong, bergantung hanya kepada Tuhan. Situasi itu mempush mereka untuk hanya bergantung pada Tuhan yang memungkinkan kota Yeriko ditaklukkan dan dikuasai. Selama kita bergantung pada diri kita, mungkin sukses, tapi ada batasnya. Tapi kalau kita bergantung pada Tuhan, dengan cara yang luar biasa, Tuhan akan membuktikan kepada orang yang menggantungkan dirinya, hidupnya, pekerjaannya, kesuksesannya pada Tuhan yang dilibatkan. Ini terbukti setelah tembok Yeriko roboh, amblas, dan kota Yeriko diduduki, dikuasai. Barier berikutnya, halangan berikutnya, ada sebuah kota kecil, Ai namanya. Kota yang jika dibandingkan Yeriko dengan temboknya, tidak ada artinya. Tapi mereka justru tidak mampu menaklukkan kota Ai. Mengapa? Karena pengalaman keberhasilan yang spektakuler dari Yosua membentuk dirinya sebagai, aku yang hebat. Aku yang punya strategi. Aku yang eye-center. Sehingga mereka tidak mampu mengalahkan kota Ai dan menguasai penduduknya. Tapi pada waktu mereka sadar kembali berharap pada Tuhan, maka kemudian Tuhan memberikan kemenangan pada mereka. Ini sebuah pengalaman. Jangan berpikir, kecil, sepele, gampang. Seperti orang mengatakan 1 juta rupiah tidak dapat dikatakan 1 juta kalau kurang 1.000 rupiah. Jangan berpikir mudah, gampang diatasi. Seringkali justru yang kecil itu, saudara, yang membuat kita terserandung dan jatuh. Yang besar bisa kita kuasai, yang besar kita bisa taklukkan, yang besar bisa kita atasi, tapi belum tentu yang kecil. Sebab itu, mari di dalam segala hal belajar dengan rendah hati. Orang yang rendah hati yang mengatakan, Tuhan, saya enggak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memberikan kemampuan padaku untuk bisa menyelesaikan, mengatasi, menolong, dan seterusnya. Hari ini, saudara-saudara, jadilah pemenang. Jadi penakluk
tembok-tembok Yeriko yang ada di sekitar kehidupan kita. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir setelah mereka keluar dari negeri perhamaan ke Kanaan tidaklah mudah. Rintangan demi rintangan, tantangan demi tantangan harus mereka hadapi. Tapi saya ingin mengatakan, pengalaman demi pengalaman membentuk mereka untuk tetap sadar. Lewat ujian iman, ujian waktu, ujian ketaatan, dan ujian kerendahan hati, mereka akan selalu hidup berkemenangan. Bahkan di dalam segala hal, juga saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.